Pers yang meminta penghentian strategi pengendalian demam berdarah dengan nyamuk berteknologi Wolbachia kepada Kemenkes. Nih ya, dari sini aja, gue nih sebagai rakyat, kita udah pengalaman kemarin pandemi ya. Dari sini aja strategi pengendalian demam berdarah. Emang pengendalian demam berdarah itu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini seperti biasa, Kemenkes ini nggak ada kapok-kapoknya. Sekarang dia bernarasi lewat kompas.com, ya Kompas.com di Instagram, mengatakan bahwasanya informasi yang disampaikan oleh Profesor Richard Kleprot, Pak Dharma Pongrekun langsung diklaim itu hoax. Kalian itu nggak punya malu apa? Kita lihat dulu narasinya deh. Ini kalau nggak berani diskusi berarti kalian yang hoax. Nih, hoax nyamuk bendal, dan itu fotonya Pak Dharma loh. Nyamuk Wolbachia jadi senjata pembunuh manusia dan ada chip. Ini ngawur nih. Nih Pak Dharma nggak ngomong begitu. Video konferensi pers yang meminta penghentian strategi pengendalian demam berdarah dengan nyamuk berteknologi Wolbachia kepada Kemenkes. Nih ya, dari sini aja, gue nih sebagai rakyat, kita udah pengalaman kemarin pandemi ya. Dari sini aja strategi pengendalian demam berdarah. Emang pengendalian demam berdarah itu udah ada presentasinya belum? Kalau tanpa nyamuk Wolbachia. Dan ini sudah diteliti berapa lama? Kalau masih baru efeknya itu bisa lama sayang. Aduh. Dan itu selalu seperti biasa, Kemenkes gak berani diajak diskusi. Kita datengin lagi nanti. Gemes gua sama Kemenkes. Selain karena dianggap bisa dipakai sebagai senjata pembunuh manusia, nyamuk Wolbachia juga dikaitkan dengan digitalisasi dan pemasangan chip. Memang bisa. Biological warfare memang bisa. Waduh, salah besar nih. Aduh. Main nyalain orang. Kalau cuma nyalain orang mah pinter Kemenkes, tapi terbukti kalian itu sarang mafia. Kemenkes itu sarang mafia. Kami nggak percaya Kemenkes. Kalian percaya Kemenkes nggak? Udah terbukti. Kalian ini terbukti sarang mafia, masih bisa nyalain orang. Diskusi dong. Duh, salah besar nih. Lu. Kemenkes memastikan Wolbachia Kan? Kemenkes memastikan, Kemenkes itu sarang mafia.
Kalau seorang mafia memastikan kira-kira benar apa salah. Mau bilang tai kucing, ntar gue dibilang kasar. Aduh, gemes gue sama Kemenkes. Kia aman karena merupakan bakteri yang alami. Jadi Bakteri yang alami. Kalau alami nggak usah direkayasa masuk di nyamuk. Biarkan berlangsung secara alami. Kalau direkayasa, apalagi yang punya proyek ini. Lu tahu siapa? Tahu kan? Yang punya Microsoft. Yang kemarin ngomongin soal pandemi juga. Masih percaya? nyamuk Wolbachia ini adalah nyamuk Aedes aegypti yang telah diinfeksi dengan bakteri Wolbachia. Kenapa harus diinfeksi? Kenapa? Biarkan secara alamiah. Dan demam berdarah juga masih bisa banyak penanganannya. Nggak harus dengan Wolbachia. Wolbachia sendiri merupakan bakteri yang secara alami ada pada hampir 70% spesies serangga di dunia. 70% spesies serangga yang ada di dunia. Kenapa harus disuntikan ditaruh di Aedes aegypti? Kenapa? Kenapa nggak berlangsung alami aja? Biarkan alamiah. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah nyiptakan semuanya alamiah, ini udah pas. Takarannya udah pas. Jangan sok lebih pintar dari Allah. Jangan sok lebih pintar dari Tuhan. Kalau memang ini alamiah, kalian nggak perlu merekayasa. Kalau kalian sudah merekayasa, kami curiga. Boleh dong curiga. Kenapa gua harus percaya Kemenkes? Kenapa gua harus percaya sama si Gates? Hah? Ngapain? Bakteri Wolbachia ini yang dapat menghambat virus dengue berkembang di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Ya, menurut mereka Wolbachia dapat mencegah atau menghambat ya virus dengue di Aedes aegypti. Tapi masalahnya nanti nyamuk itu bisa ngegigit yang lain. Dia punya rekayasa genetika dalam tubuhnya. Dia bisa gigit binatang, bisa bikin penyakit ini, bisa bikin penyakit itu. Makin banyak. Dan virus itu kan, wah, lu lihat sendiri kemarin COVID, belum apa-apa udah ada varian. Ada Omikron, ada Om apa, ada Tante, ada... Dan ini udah banyak kok buktinya. Dan kalian nyuruh orang, nuduh orang salah. Buktiin. Diskusi kagak berani lu. Itu ilmu-ilmuwan kayak Pak Dharma Pongrakun, Dr. Kun, Ibu Siti Fadila Supari, Profesor Richard Klaproth. Emangnya yang bener lu doang Kemenkes? Kagak. Kami kagak percaya Kemenkes. Sehingga nyamuk Wolbachia tidak bisa menularkan virus dengue ke manusia. Tentunya para ahli tidak bisa menularkan virus dengue kepada manusia. Virus yang lain, penyakit yang lain, sudah melakukan berbagai riset yang tentunya para ahli sudah melakukan berbagai riset. Ahli kalian aja. Kalau ahli itu yang namanya kebenaran nggak pernah takut argumentasi. Kalian menutup diri dari diskusi. Itu orang-orang tokoh-tokoh yang lu bilang bohong itu berani diskusi. Pak Dharma Pongrakun berani diskusi. Profesor Richard Klaproth berani diskusi. Ibu Siti Fadila berani diskusi. Saya pun berani diskusi. Kalian yang dari dulu nutup pintu dari diskusi. Kami cuma bisa nuduh orang salah. Aduh, pesil lu. membuktikan bahwa nyamuk Wolbachia ramah lingkungan dan berkelanjutan. Aduh, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang udah namanya rekayasa nggak ada ramah lingkungan, Bahlul. Kalau sudah rekayasa itu nggak ramah lingkungan, itu sudah di ekosistem populasi itu berpengaruh. Ada namanya butterfly effect. Astagfirullahaladzim. Riset tersebut dilakukan sejak 2011 sampai akhirnya diuji coba di tahun 2017. Saat uji coba di kota Jogja dan Kabupaten Bantul, nyamuk Wolbachia mampu menekan kasus DBD sampai 77% dan angka rawat inap di rumah sakit sampai 86%. Jadi, hoax ya yang bilang Wolbachia berbahaya. Tetap Lu yang hoax bisa jadi begitu. Kami masih percaya Wolbachia itu berbahaya. Dan ya, bukan cuman gue nih. Kita lihat di postingannya Kompas.com ini. Kita lihat di postingannya Kompas.com di Instagram. Apa kata netizen? Lu kira rakyat Indonesia nggak semuanya bodoh? Ya, rakyat Indonesia nggak semuanya bodoh.
Kalian bisa gampang-gampangnya aja ngegoblok-goblokin orang ya kalau begini ya. Waduh. Dah, let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Kompas.com ya. Nah, menurut Kemenkes pemanfaatan Wolbachia sudah terbukti efektif di 9 negara yakni Brazil, Australia, Vietnam, Fiji, Vanuatu, Meksiko, Kiribati, Kaledonia Baru dan Sri Lanka. Vanuatu. Gue inget kebakaran kemarin di mana itu ya? Di sana juga ya? Di daerah sono juga ya? Narator Asri Syeften Nur Hafsa, penulis Asri Syeften Nur Hafsa, produser Ivani Atina Arbi, video editor Asri Syeften Nur Hafsa. Nih, lihat apa kata netizen di sini. Lihat, ada uji klinisnya. Nah, nggak dijawab sama Kompas. Ya kalau berhasil malah kita semua takut karena nyamuk tersebut bisa dimanfaatkan sebagai senjata. Nah, makanya saya tolak dengan alasan efek ke manusia. Uji klinis level berapa? Nah, lu lihat rakyat Indonesia cerdas, woi. Sama nyamuk takut tapi lo sendiri tiap hari makan tempe yang berasal dari kedelai GMO kagak takut. Aneh sih kalau sama nyamuk takut. Bah, genetika Bahlul beda sama tempe. Beda. Tempe itu nabati, genetikanya beda. Aduh. Si Amerika sendiri sudah disebarkan dan banyak yang kena malaria. Banyak yang pinter. Banyak yang pinter. Mengutak-atik gen, dampak jangka panjangnya belum bisa diketahui. Itu loh. Rekayasa genetika ini bahaya. Nyamuk rekayasa yang bisa menyebabkan penyakit baru nih. Kita udah bebas demam berdarah tanpa harus ada nyamuk Bill Gates ini. Nah, kita udah bisa bebas demam berdarah tanpa nyamuk Bill Gates kok. Dan kalaupun kena obatnya udah banyak. Obatnya udah banyak. Sari korma untuk naikin trombosit bisa. Susah nih kalau pemikirannya suuzon terus. Ya udah ke 3M aja lagi, tapi konsisten dong. Semua inovasi terkait Bill Gates ditolak. Iya. Berak sekebon, nyamuk ramah lingkungan. Iya, mana ada nyamuk ramah lingkungan. Nah, ini proyeknya Bill Gates biar pada nggak bisa beranak. Nah, wajar orang Bali Jeleme blok-blok ajum dan ketinggalannya paling senang ada ini ya. Nih ngata-ngatain orang Bali nih. Lu ngata-ngatain orang Bali lu. Gua bongkar lu. Gua bongkar lu. No, ini orang yang ngata-ngatain orang Bali, guys. Nih, manusianya yang ngata-ngatain orang Bali. Ya, ini orang yang ngata-ngatain orang Bali nih. Nih. Tuh ya, yang ngata-ngatain orang Bali nih. Ini orangnya, guys. Ya, tuh, tadi mukanya mana lagi? Nah, ini. Ngata-ngatain. Ya, lu. Udah mau mati juga, sok-sokan. Mana tadi Kompas? Mana tadi? Kita lihat lagi nyamuk nih. Komentarnya orang. Aduh. Orang jadi mau sampai pada pikiran mereka sendiri apa sih? Emang susah ya dikasih tahu. Kalau golongan Pak Dharma itu hoax, mereka nggak berani. Ya Allah, tolol. Ya, tapi alhamdulillah, bagus aja, bagus. Jadi terjadi diskusi ya. Gua berharap aja Kemenkes jangan lari lagi sekarang. Kemenkes jangan lari lagi. Kemenkes yang berani dong, diskusi dong sama rakyat. Jangan cuma bisa ngecap uang aja. Kalau gue pribadi kagak percaya Kemenkes. Kemenkes sarang mafia. Ngapain gue percaya Kemenkes? Kalian percaya siapa guys? Udah gitu aja. Sebarin ini. Ya sebarin ini. Biar Kemenkes tahu. Kita akan ngelawan. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak aja nyuruh orang untuk percaya. Andai aduh, astagfirullahaladzim. Diskusi dah Kemenkes. Jangan cuma bernarasi begini. Pengecut. Emang pengecut. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No.
Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.